Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dunia ini ada hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah. Banyak hal yang menjadi rahasia Allah. Dan di antara hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah ada 3 hal yang disebut oleh Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Husain sebagaimana makalah beliau, innallaha ta'ala khabba'a salasan fi salasin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu merahasiakan 3 hal di dalam 3 hal. Artinya 3 hal ini disembunyikan oleh Allah di dalam 3 hal yang lain. Apa saja 3 hal ini? Yang pertama kata Imam Ali, khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahkiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fihi. Allah merahasiakan ridhonya di dalam ketaatan, maka jangan meremehkan ketaatan kepada Allah sekecil apapun, karena bisa jadi di dalam amal baik yang kecil sekalipun justru di situ ada ridhonya Allah Ta'ala. Jadi jangan kita ini menyangka bahwa setiap ketaatan itu pasti diridhoi oleh Allah. Kita menjalani ketaatan misalnya sholat, belum tentu sholat kita ini mendapatkan ridho Allah, belum tentu sholat kita ini diterima. Apalagi sholatnya masih belum bisa khusyuk, wudunya belum sempurna, gerakannya masih asal-asalan. Jadi ridhonya Allah itu disembunyikan dalam ketaatan agar kita selalu berbuat baik sekecil apapun kebaikan itu. Karena mungkin di situ ada ridhonya Allah. Bukankah Imam Ghazali ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah gara-gara seekor lalat yang minum tinta di tempat tinta yang digunakan Imam Ghazali untuk menulis kitab. Imam Shibli disayangi oleh Allah
Bukan karena sholatnya, bukan karena ilmunya, tapi karena kasih sayangnya kepada seekor anak kucing yang kedinginan dan kelaparan, bahkan hampir-hampir mati. Kemudian dia sayangi, dia selamatkan, dia kasih makan, dia hangatkan. Karena kasih sayangnya kepada seekor anak kucing itulah, maka Imam Shibli disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, maka kalian akan disayangi oleh penduduk langit. Yang kedua, kata Imam Ali Zainal Abidin, khobba'a suhtahu fi ma'siyatihi fala tahkiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla suhtahu fi. Allah merahasiakan murkanya di dalam kemaksiatan. Artinya kalau amal baik tadi itu belum tentu ada ridhonya Allah, belum tentu diterima oleh Allah kebaikan kita. Tapi yang jelas kemaksiatan itu pasti sudah dicatat dosanya. Kenapa murkanya dirahasiakan? Agar kita selalu berusaha untuk menjauhi dan menghindari kemaksiatan sekecil apapun. Karena bisa jadi maksiat yang kita anggap kecil, justru di situ ada murkanya Allah yang amat besar. Jadi jangan dikira maksiat itu zina, syirik, mabuk, itu pasti. Tetapi banyak orang yang tidak menyangka bahwa gosok, ngerasani, dan sebagainya itu adalah juga maksiat. Bahkan ada kisah yang mengatakan ada seorang ahli kubur yang disiksa selama 70 tahun gara-gara gosok sebatang tusuk gigi. Sebatang tusuk gigi itu 70 tahun siksanya. Sehingga orang ahli kubur yang gosok sebatang tusuk gigi ini sampai-sampai harus menunggu pemilik tusuk gigi itu untuk diminta ikhlasnya dan ridhonya. Itu sebasang tusuk gigi. Lalu bagaimana dengan orang yang gosok uangnya rakyat ratusan miliar atau bahkan triliunan? Tentu kita tidak bisa membayangkan. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kemaksiatan, keburukan, sekecil apapun keburukan itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sebesar biji atom, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang berbuat buruk walaupun sebesar biji atom, maka dia akan mendapatkan balasannya pula. Di dalam surat yang lain Al-An'am 160 Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun." Barang siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka akan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka dia tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan keburukannya itu. Dan sedikit pun mereka tidak dizalimi, tidak dianiaya, tidak akan ditambah dan dikurangi siksanya. Maka usahakan kita selalu berusaha
untuk menjauhi keburukan kemaksiatan sekecil apapun. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ali Zainal Abidin, khabba'a wilayatahu fi khalqihi wala tahkiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyullah. Allah merahasiakan walinya, kekasihnya di antara makhluk-makhluknya. Karena itu jangan meremehkan orang lain siapapun dia. Karena bisa jadi orang yang kita remehkan itu adalah seorang kekasih Allah. Bahkan kepada orang yang ahli maksiat sekalipun, apakah dia itu peminum, pezina, pemabuk, pencuri, jangan sekali-kali memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Karena bisa jadi orang yang kita pandang dengan rendah, walaupun tampaknya dia itu adalah ahli maksiat, bisa jadi dia adalah kekasih Allah. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Bisa jadi orang yang sekarang ini kita lihat sebagai ahli maksiat, dia kemudian taubat sehingga akhirnya hidupnya berakhir dengan husnul khatimah. Atau sebaliknya kita yang sekarang ini merasa soleh, merasa baik, kemudian Allah balikkan nasib kita sehingga kita ini justru mendapatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak kisah-kisah wali yang dulunya awalnya adalah pemabuk, seperti Utbah bin Gulam yang akhirnya tobat, padahal dia itu adalah ahli maksiat, bukan ahli maksiat yang kelas teri, tapi kelas kakap. Tapi akhirnya justru menjadi seorang wali kekasih Allah, padahal dulunya adalah ahli maksiat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, karena itu marilah kita senantiasa berusaha mengingat 3 hal ini agar kita tidak meremehkan amal sekecil apapun, kita tidak meremehkan maksiat sekecil apapun, dan tidak meremehkan orang lain siapapun dia, sehingga kita ini menjadi orang yang selamat. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan bagi para jamaah semuanya. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa bika liyatadil muftadun man amila salihan fali nafsih faman asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum minal qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.